Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 18510054. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IKIP Siliwangi. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik, materi statistika menggunakan pendekatan kontekstual berbasis flipbook terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing 1, Bapak Profesor Joshua Sabandar, MA PhD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Gida Kadarisma, MPD. Bahasan yang pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima, kesimpulan. Latar belakang penelitian. Saat ini, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia mulai menurun, namun belum stabil. Hal tersebut menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdampak pada bidang pendidikan, di mana sistem pendidikan saat ini berubah dari pembelajaran daring menjadi pembelajaran tatap muka secara terbatas. Biasanya, dalam pembelajaran tatap muka terbatas, peserta didik melakukan pembelajaran di sekolah secara bergantian, di mana satu kelas dibagi menjadi 2 sesi. Jika kelompok A melakukan pembelajaran di sekolah, maka kelompok B melakukan pembelajaran di rumah secara daring. Begitupun sebaliknya. Namun, dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala dalam pembelajaran tatap muka terbatas yaitu aktivitas belajar peserta didik kurang maksimal dan pembelajaran kurang menekankan pada pengalaman langsung, sehingga kurangnya interaksi sosial peserta didik dalam pembelajaran. Dalam upaya pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas, guru hanya mengandalkan buku paket dari pemerintah saja dan membuat peserta didik hanya terpacu kepada buku dari pemerintah dan hanya mengandalkan guru sebagai sumber informasi. Akibatnya, peserta didik tidak mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang diduga menjadi sebab kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik rendah. Dalam kondisi seperti ini, guru tidak dapat hanya mengandalkan buku paket dari penerbit saja, melainkan dibutuhkannya pengembangan bahan ajar yang sesuai dalam proses pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan tersebut adalah lembar kerja peserta didik. LKPD dapat menjadi sarana penunjang yang memperlancar kegiatan belajar mengajar sehingga terjadi interaksi yang efektif antara peserta didik dan guru dan peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesempatan untuk melatih dirinya sehingga aktif dan membuat pembelajaran bersifat konstruktif yang dapat membangun pengetahuan baru dan mengembangkan pola pikir kemampuannya dalam memecahkan masalah, terutama dalam materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu materi pembelajaran yang dapat ditemukan dalam masalah kehidupan sehari-hari adalah materi statistika. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar masalah statistika dengan indikator pemecahan masalah, di mana skor yang didapatkan hanya 30 dengan skor tertinggi 50 dari nilai maksimal 100. Dari masalah tersebut, pengembangan LKPD pada pembelajaran seharusnya ditekankan dengan keterkaitan sehari-hari sehingga adanya pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Salah satu pendekatan matematika yang berorientasi dengan kehidupan sehari-hari adalah pendekatan kontekstual. Namun, kondisi pembelajaran tatap muka terbatas ini membuat LKPD yang biasanya berupa lembaran kertas dirasa tidak praktis jika dipakai oleh peserta didik yang melakukan pembelajaran secara daring. Dengan demikian, LKPD akan dikemas dengan berbasis flipbook. Dengan aplikasi flipbook, LKPD dapat dibuka menggunakan smartphone atau laptop yang diakses menggunakan internet, sehingga LKPD dapat digunakan oleh peserta didik di dalam kelas maupun di dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengembangan LKPD. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan dan keefektivitasan LKPD yang dikembangkan. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektivitasan LKPD yang dikembangkan terhadap kemampuan pemecahan masalah. Lalu yang keempat, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan LKPD. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan dengan tahapan model 4D.
tahapannya itu define, design, development, dan disseminate. Namun dimodifikasi menjadi 3D, yaitu define, design, dan development. Karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dan juga keterbatasan waktu penelitian. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 7 Cimahi dengan subjek 15 peserta didik untuk uji kepraktisan pada uji terbatas dan 30 peserta didik untuk uji kepraktisan dan uji keefektivitasan dalam uji luas. Lalu 2 validator yang terdiri dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, dan juga 3 guru sebagai praktisi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu wawancara, lembar validasi, angket, dan tes. Pengolahan data dianalisis menggunakan rumus perolehan yang dicapai dibagi skor maksimum dikali 100 dengan menggunakan ketentuan skala Likert. Prosedur penelitian akan dibahas dalam slide selanjutnya. Prosedur penelitian yang pertama dilakukan adalah tahap define, di mana dalam tahap define ini dilakukan kegiatan analisis bahan ajar, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan spesifikasi tujuan. Dilanjutkan dengan tahap desain, di mana tahap desain ini kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan mendapatkan rancangan awal. Lalu dilanjutkan dengan tahap development. Dalam tahap development ini, kegiatan yang dilakukan adalah tahap validasi, lalu revisi produk, lalu produk diuji cobakan secara terbatas, dan uji luas. Selanjutnya, pada tahap disseminate tidak dilakukan karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dan juga keterbatasan waktu penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses pengembangan produk. Yang kedua, kelayakan dan kepraktisan produk. Yang ketiga, keefektivitasan produk. Dan yang keempat, kendala-kendala selama mengembangkan produk. Proses pengembangan produk. Proses pengembangan produk yang pertama dilakukan adalah tahap define. Pada tahap define ini dilakukan analisis kebutuhan pengembangan produk. Lalu, dilanjutkan dengan tahap desain, di mana pada tahap desain ini produk dirancang sesuai dengan temuan kebutuhan pada tahap define dan didapatkanlah rancangan awal produk. Selanjutnya, tahap development. Dalam tahap development ini dilakukan tahap validasi produk oleh 2 validator, lalu selanjutnya direvisi sesuai dengan saran dan masukan yang didapatkan dari validator. Lalu setelah mendapatkan nilai kelayakan, produk diuji coba secara terbatas dan luas. Lalu didapatkanlah rancangan akhir. Selanjutnya, kelayakan produk yang dilakukan pada tahap development mendapatkan nilai rata-rata 73% yang dikategorikan valid. Artinya, produk layak digunakan. Selanjutnya, kepraktisan produk yang dilakukan oleh 3 orang guru pada tahap uji terbatas. Didapatkan rata-rata 87% yang dikategorikan sangat praktis. Selanjutnya, kepraktisan yang dilakukan oleh peserta didik pada uji terbatas mendapatkan rata-rata 80% yang dikategorikan praktis, lalu pada uji luas mendapatkan rata-rata 88% yang dikategorikan sangat praktis. Di sini terlihat bahwa adanya kenaikan 8% dari produk yang artinya sangat praktis untuk digunakan. Selanjutnya, keefektivitasan produk. Keefektivitasan produk dilakukan saat uji luas dan diuji cobakan kepada 30 peserta didik dengan rata-rata 85%, yang artinya produk sangat efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Selanjutnya, kendala-kendala selama proses pengembangan. Yang pertama, tidak semua peserta didik mempunyai handphone pribadi, karena beberapa dari mereka
secara bergantian dengan keluarganya menggunakan handphone. Lalu yang kedua, waktu pembelajaran terbatas. Efek dari masa pandemi yang membuat waktu pembelajaran menjadi 40 menit saja, sehingga masih terbawa saat pembelajaran tatap muka secara terbatas. Lalu yang ketiga, keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah proses pengembangan lembar kerja peserta didik sudah sesuai dengan tahapan penelitian dan pengembangan model 4D. Selanjutnya, kelayakan dan kepraktisan lembar kerja peserta didik yang dikembangkan sudah dikategorikan dalam kategori layak dan juga sangat praktis. Keefektivitasan lembar kerja peserta didik yang dikembangkan terhadap kemampuan pemecahan matematis juga sudah dikategorikan sangat efektif. Lalu kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan yaitu tidak semua peserta didik mempunyai handphone pribadi, yang kedua waktu pembelajaran terbatas, dan yang ketiga keterbatasan kemampuan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.